Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Di video kali ini kembali lagi bersama saya Aryasti Gita Batariani di channel PKU Putri Antasari untuk melanjutkan pembelajaran tutorial bahasa Arab kita, yaitu dengan tema bab badal. Di sini saya akan membahas tentang pengertian badal, macam-macam badal, dan fungsi badal dalam kalimat. Yuk simak videonya. Pertama, saya akan membahas tentang ta'riful badal, yaitu definisi badal. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ilmu alat, tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya badal kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih badal itu. Nah, menurut ilmu nahwu, al-badalu huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Nah, jadi badal adalah lafaz yang mengikuti lafaz mubdal minhu yang berperan sebagai objek atau target yang dimaksud dari mubdal minhu. Nah, jadi di sini ada dua istilah, ada badal yaitu sebagai pengganti dan mubdal minhu adalah yang diganti. Nah, jadi pada umumnya antara badal dan mubdal minhu ini tidak dapat perantara. Nah, maksud perantara di sini yaitu sesuatu yang menghubungkan antara badal dan mubdal minhu, di mana hubungan keduanya tidak seperti yang terjadi pada ataf nasak yang diperantarai dengan huruf ataf. Adapun apabila posisi mubdal minhu berada pada tempat majrur dan huruf jar, maka badal boleh diperantarai dengan cara mengulangi huruf jar tersebut. Seperti contoh berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha. Di situ ada kalimat lakum. Kita perhatikan kalimat lakum dan kalimat liman. Kemudian pada contoh kedua ada ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Nah, dhamir lakum dan alaina pada kedua ayat Al-Quran di atas berperan sebagai mubdal minhu yang berada di posisi majrur dengan huruf jar, yaitu huruf jar lam dan ala. Lalu kedua lafaz liman dan liawwalina itu berperan sebagai badal yang sama-sama didahului huruf jar seperti mubdal minhunya. Nah, jadi apabila mubdal minhunya didahului huruf jar, maka badalnya juga diawali dengan huruf jar. Itulah yang dimaksud perantara di sini. Itulah contoh badal dan mubdal minhu yang disertai dengan huruf jar. Adapun contoh selanjutnya yaitu badal dan mubdal minhu yang tidak didahului dengan huruf jar, artinya yang normal, yang biasa kita dapatkan. Kana ra'isu ittihadit talabati Khalidun shadiqan wa adilan. Artinya, ketua senat mahasiswa yang bernama Khalid, dia jujur dan adil. Nah, jadi lafaz ra'isu di sini adalah mubdal minhu dan lafaz Khalid sebagai
badal. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi badal dalam kalimat. Yang pertama adalah memperjelas dan memperkuat makna dari mubdal minhu. Dan yang kedua, membatasi kemungkinan lahirnya multitafsir dari apa yang dimaksud oleh mubdal minhu. Pada umumnya, ketika fungsi daripada badal adalah untuk memperkuat, maka kedua lafaz badal dan mubdal minhu harus dari lafaz berbeda, meskipun ada juga dari lafaz yang sama. Namun sedikit ditemukan seperti pada surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita lihat ada lafaz as-sirata dan sirata, yang artinya yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, lafaz as-sirata artinya lafaz yang pertama adalah mubdal minhu, dan sirata yang kedua adalah badal mutabiq. Adapun apabila keluar dari fungsi di atas, yakni tidak berfaedah memperjelas, maka sama sekali tidak dikatakan badal, melainkan sebagai taukid lafzi, seperti ja'a Khalidun Khalidun. Oke, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita mengenal macam-macam badal. Qala Ibnu Malik mutabiqan aw ba'dan aw ma yashtamil alaihi yulfa aw kama'tufin bibal. Adapun bagian badal itu ada 4. Yang pertama adalah badal mutabiq, yang kedua adalah badal ba'd min kull, yang ketiga badal istimal, dan yang keempat adalah badal qalab. Yang pertama adalah badal mutabiq, atau yang dikenal dengan badal kull min kull, yaitu badal yang memiliki tingkat kesamaan dan kesetaraan dengan mubdal minhu. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ada kalimat at-tabibu Khalidun yu'amilul marda mu'amalatan hasanatan. Seorang dokter yaitu Khalid memperlakukan pasien dengan baik. Nah, at-tabibu di sini sebagai mubdal minhu plus sebagai mubtada marfu' dan Khalidun sebagai badal mutabiq marfu'. Jadi at-tabibu mubdal minhu dan Khalid sebagai badal. Kemudian contoh yang kedua adalah pada kalimat ihtarama Zaidun ustazahu Khalidan. Zaid menghormati gurunya, yaitu Khalid. Ustadz di sini berperan sebagai mubdal minhu plus maf'ul bih mansub, sedangkan Khalidan berperan sebagai badal mutabiq mansub. Satu lagi contohnya yaitu ana sa'azuru ila Jakarta ma'as sadiqi Khalidin. Aku akan berkunjung ke Jakarta bersama seorang kawan yaitu Khalid. As-sadiqi di sini berperan sebagai mubdal minhu plus majrur, sedangkan Khalidin berperan sebagai badal mutabiq majrur. Badal yang kedua yaitu badal ba'd min kull, yang mana badal ba'd min kull ini adalah wa huwa alladhi yakunu fihi al-badalu juz'an haqiqiyan min al-mubdili minhu wa huwa badalul juz'i min asy-syai'i kulli.
Badal ba'du min kull adalah badal yang merupakan bagian pokok dari struktur yang dimiliki oleh mubdal minhu, baik hanya separuh kecil bagian, besar, atau bahkan sama rata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ada kalimat tasaddaqatul mala nisfahu. Aku bersedekah harta setengahnya. Setengah adalah bagian daripada harta. Jadi al-malu di sini sebagai mubdal minhu, sedangkan nisfa itu adalah badal ba'du min kull yang hukumnya nasab, dan dhamir ha itu sebagai mudhaf ilaih, sehingga artinya aku bersedekah harta setengahnya. Artinya setengah adalah bagian daripada harta tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah fahasat tabibul marida asnanahu. Seorang dokter memeriksa pasien, yaitu giginya. Artinya gigi adalah bagian pokok dari apa yang ada pada tubuh yang dimiliki pasien. Al-marido di sini sebagai mubdal minhu, sedangkan asnana sebagai badal ba'du min kull yang hukumnya nasab, dan dhamir ha sebagai mudhafun ilaih. Memasuki bagian badal yang ketiga adalah badalul istimal, yang mana badal ini adalah badal yang bukan merupakan bagian pokok dari struktur yang dimiliki mubdal minhu. Jadi badalul istimal ini adalah kebalikan dari badal ba'du min kull. Contohnya, a'jabani Khalidun syaja'atuhu. Khalid membuatku kagum keberaniannya. Jadi artinya keberanian Khalid itu membuat aku kagum. Berani adalah sesuatu yang bukan pokok dari tubuh Khalid sebagaimana kepala, tangan, dan mata. Namun berani tersebut adalah sifat tambahan yang dimiliki Khalid. Jadi Khalidun di sini berperan sebagai mubdal minhu, syaja'atuhu di sini berperan sebagai badalul istimal, yang mana haknya tersebut adalah mudhafun ilaih. Kemudian contoh yang kedua adalah a'jabatnil wardatu raihatuha. Bunga ini membuatku kagum aromanya. Nah, jadi aroma itu bukan merupakan pokok yang dimiliki setiap bunga seperti halnya warna. Sebab banyak juga bunga yang tidak beraroma namun ia tetap memiliki warna. Jadi al-wardatu di sini sebagai mubdal minhu, dan raihatuha berperan sebagai badalul istimal, dan haknya itu sebagai mudhafun ilaih. Terakhir adalah badal ghalat. Nah, badal ghalat ini adalah badal yang berfungsi meralat kesalahan mubdal minhu, seperti zurtul yauma ila baiti Khalidin, zurtul yauma ila baiti Zaidin. Hari ini aku berkunjung ke rumah Khalid, diralat dengan berkunjung ke rumah Zaid. Nah, hal ini semata-mata disebabkan kesalahan pengucapan yang dimaksud. Jadi baiti Khalidin itu adalah mubdal minhu, sedangkan mubdal minhu beserta mudhaf dan mudhaf ilaih, sedangkan baiti Zaidin itu sebagai badalul ghalat majrur biharfil jar. Oke, sekian penjelasan badal beserta contoh dan fungsinya. Semoga dapat difahami, dan marilah kita tutup pembelajaran kita pada video kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.